Madrid menjamu Liverpool di laga leg kedua 16 besar Liga Champions. Bermain di Santiago Bernabeu, pasukan Carlo Ancelotti menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak Karim Benzema pada menit 78. Berkat hasil ini, Real Madrid melaju ke babak perempat final dengan agregat kemenangan 6-2. Sementara di laga lainnya, Napoli berhasil mendapatkan satu tiket ke perempat final setelah berhasil mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-0. Di era kepelatihan Xavi Hernandez, Ousmane Dembélé seolah seperti pemain yang terlahir kembali bersama Barcelona. Tak hanya konsisten dapat tempat reguler, dirinya juga terus meningkatkan performa individu. Oleh karena itu, Gol melaporkan bahwa pihak klub mulai melakukan persiapan untuk memberikan kontrak jangka panjang, mengingat masa bakti sang pemain akan habis pada tahun 2024 mendatang. Kini keputusan terakhir ada di tangan pemain berusia 25 tahun tersebut, apakah bersedia menerima tawaran dari Blaugrana atau tidak. Mikel Arteta menorehkan rekor manajer Arsenal saat mengalahkan Fulham. Pria Spanyol itu bahkan melewati catatan Arsene Wenger. Terkait kemenangan itu, Mikel Arteta menorehkan rekor bagi Arsenal. Ia mengemas kemenangan ke-100 bersama Meriam London sejak dipercaya melatih pada 2019. Mikel Arteta meraih kemenangan ke-100 di pertandingan ke-168 bersama Arsenal. Rasio kemenangan yang diraih Arteta mencapai 59,9%. Arsene Wenger butuh 184 pertandingan untuk meraih kemenangan ke-100. Rasio kemenangannya juga hanya 58% dari 1235 laga yang dipimpinnya. Rumor Ruben Neves pindah ke Barcelona tampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Pasalnya, Blaugrana dilaporkan tidak jadi mengamankan pemain timnas Portugal tersebut. Laporan terbaru dari Fichajes mengklaim bahwa Neves tidak jadi direkrut Barcelona. Alasan pertama mengapa Barcelona batal merekrut Neves karena sang gelandang tidak cocok dengan skema permainan Xavi. Sementara alasan lainnya adalah karena faktor finansial. Mereka dilarang mendaftarkan pemain baru jika tidak mendapatkan pemasukan lebih dari 150 juta euro di musim panas nanti. Gelandang veteran asal Jerman Toni Kroos dilaporkan telah memutuskan untuk tetap bertahan di Real Madrid musim depan. Kabar itu dilansir oleh Mundo Deportivo. Laporan itu juga mengklaim bahwa Kroos sudah membuka negosiasi kontrak baru dengan pihak Real Madrid. Hasil negosiasi dilaporkan positif. Kedua pihak dilaporkan bakal segera mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Bulan Februari 2023 kemarin, Carlo Ancelotti juga sempat ditanya soal masa depan Toni Kroos. Pelatih asal Italia ini optimis Kroos akan tetap bertahan di Real Madrid. Pasalnya, sang pemain mengatakan dirinya ingin pensiun di Madrid. Manchester United mulai menyusun rencana untuk musim 2023-2024 mendatang. Sang manajer Erik ten Hag menyiapkan opsi peminjaman untuk 3 pemain muda agar mendapatkan menit bermain lebih banyak. Salah satu pemain yang akan dipinjamkan adalah Facundo Pellistri. Menit bermain yang didapatkan Pellistri sangat minim dan sering menjadi pengganti. Selain Pellistri, Anthony Elanga juga akan dipinjamkan ke tim lain di musim 2023-2024. Satu pemain lagi yang bakal dipinjamkan adalah Mason Greenwood. Ini adalah pemain yang nyaris terlupakan namun masih punya kontrak hingga 2025 nanti. Real Madrid secara terang-terangan memberikan komentar resmi terhadap masalah yang tengah menghinggapi Barcelona. Keputusan Real Madrid untuk ikut campur dalam urusan ini ternyata membuat Barca kecewa. Kekecewaan El Barca terpampang nyata jelang digelarnya El Clasico pekan ini.
Presiden Barcelona Joan Laporta menolak melakukan ritual yang selalu dilakukan petinggi klub jelang bergulirnya El Clasico. Laporta tak mau duduk semeja dan melakukan makan siang dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Ia ingin agar Florentino Perez meminta maaf kepada Barcelona terlebih dulu. Striker Manchester City Erling Haaland berhasil mencatatkan 3 rekor sekaligus setelah ia membantu timnya membantai RB Leipzig beberapa waktu lalu. Pada pertandingan tersebut, Haaland mencetak 5 gol. Dengan tambahan 5 gol, Haaland tercatat sudah mencetak 39 gol dalam 36 penampilan musim ini. Dia sukses memecahkan rekor milik Tommy Johnson sebanyak 38 gol dalam satu musim. Dia juga sudah mencetak 30 gol di Liga Champions. Bahkan dia melakukannya dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit. Selain itu, Haaland juga berhasil menyamai rekor gol terbanyak dalam satu pertandingan Liga Champions, menyamai catatan Lionel Messi. Barcelona didakwah membayar eks-pejabat wasit selama hampir 2 dekade. Kini dokumen soal skandal itu bocor ke publik. Surat kabar Spanyol Libertad Digital menemukan beberapa dokumen 2-3 halaman. Di dalamnya terungkap isi pembayaran yang menyeret nama Negreira dan wasit Ignacio Iglesias yang kini menjadi pejabat VAR di Spanyol. Dokumen itu memiliki sampul bertuliskan laporan arbitrase rahasia dan punya kop surat Barcelona. Isi dokumen itu merinci soal laporan pertandingan yang dipimpin Ignacio Iglesias pada 2012. Sergio Ramos mulai membela PSG sejak 2021 lalu. Ex-pemain Real Madrid itu hanya dikontrak selama 2 tahun atau akan habis pada musim panas 2023 nanti. PSG terbilang cukup telat untuk merespons situasi kontrak Ramos. Alhasil, laporan dari Sport mengklaim jika pemain berusia 36 tahun itu sudah mendapatkan tawaran bermain di MLS. Namun belakangan ini, PSG tampaknya mulai berubah pikiran. Mereka mulai mencoba untuk menambah masa bakti Ramos di Parc des Princes. Laporan yang sama menjelaskan jika Ramos sendiri lebih memprioritaskan bertahan di PSG daripada pindah ke MLS. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar penjaga gawang Manchester United. Ia menyebut bahwa besar kemungkinan David De Gea masih menjadi palang pintu utama setan merah di musim depan. Menurut laporan Romano, Manchester United memang sudah mendekati beberapa kiper top. Namun United kesulitan meyakinkan mereka untuk pindah ke Old Trafford. Ini disebabkan kiper-kiper tersebut meminta jaminan jam bermain reguler di skuad United. Sementara Erik ten Hag tidak mau memberikan jaminan seperti itu. Spekulasi soal masa depan Gavi di Barcelona menjadi salah satu yang cukup mendapatkan sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Pihak klub sudah melakukan semua proses banding dalam rentang waktu yang ditentukan. Kini situasi sulit pun dihadapi Barca, di mana Gavi terancam hengkang dengan status bebas transfer karena kontraknya sebagai pemain akan selesai di akhir musim ini. Memanfaatkan situasi, 2 klub papan atas yakni Manchester City dan Liverpool tengah memantau situasi Gavi. Mereka juga siap memperebutkan tanda tangan sang pemain di musim panas nanti. Gelandang serang asal Italia Nicolo Zaniolo dibuang AS Roma yang dilatih Jose Mourinho bulan lalu. Sang pemain lalu menaikkan kontrak dengan raksasa Turki Galatasaray dengan durasi 4 tahun. Kini laporan terbaru dari surat kabar Turki, Zaniolo menegaskan komitmen bersama Galatasaray dan menepis tudingan bahwa ia bakal segera mencari jalan keluar dari klub. Meski begitu, AC Milan tetap ingin meminang pemain jebolan Inter Milan tersebut.
Bukan tak mungkin, Rossoneri akan kembali melayangkan tawaran demi bisa mendaratkan pemain berusia 23 tahun itu ke San Siro. Klub Premier League Arsenal dilaporkan akan mendatangkan penyerang baru dari Prancis di musim panas nanti. The Gunners tertarik merekrut Jonathan David dari Lille. Fichajes mengklaim bahwa Arsenal ingin mendatangkan David sebagai pesaing dan pelapis Gabriel Jesus yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami cedera. Arsenal tertarik merekrut David karena mereka terkesan dengan rekam jejak sang striker. David 2 musim terakhir menunjukkan ketajaman yang ciamik di lini serang Lille. Sejauh ini, ia berhasil mengemas 21 gol dan 4 assist dari 29 penampilan. Asa Romelu Lukaku untuk bertahan lebih lama di Inter Milan berpotensi menemui kegagalan. Sebab pihak La Beneamata mengonfirmasi bahwa mereka akan mengembalikan sang striker ke Chelsea. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta. Ia memastikan bahwa Lukaku akan kembali ke Chelsea di musim panas nanti. Dia akan kembali ke Chelsea di musim panas nanti. Kesepakatan kami dengan Chelsea adalah peminjaman biasa, jadi ia harus kembali ke sana sesuai dengan perjanjian itu, ujar Marotta. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Eduardo Camavinga tampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan siap membayar mahal untuk mendapatkan pemain Real Madrid tersebut. Dilansir Fichajes, Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa Camavinga. Mereka siap membayar mahal untuk jasa sang gelandang. Dana sebesar 100 juta euro disiapkan sebagai mahar transfer Camavinga. Sementara itu, laporan yang beredar di Spanyol mengklaim bahwa Camavinga saat ini mempertimbangkan cabut dari Real Madrid. Hal mengejutkan diumumkan pelatih timnas Swedia, Jen Andersson. Penyerang uzur AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang secara mengejutkan masuk dalam daftar pemain Swedia di kualifikasi Piala Eropa 2024. Hal ini mengejutkan mengingat Ibrahimovic saat ini sudah berusia 41 tahun. Terlebih Ibra juga sudah lama tidak bermain bersama AC Milan akibat cedera lutut. Andersson mengaku sudah mempertimbangkan kebugaran Ibra yang baru memainkan lebih dari 1 jam dalam 3 laga di tahun 2023. Bagi Andersson, kehadiran Ibra di luar lapangan akan sangat membantu Swedia di kualifikasi Piala Eropa. Barcelona masih menyimpan harapan untuk memulangkan sang legenda Lionel Messi ke Camp Nou. Namun Barcelona harus berkorban untuk mewujudkan impian itu. Barcelona memang bisa memboyong La Pulga secara gratis karena kontrak sang pemain bersama Paris Saint-Germain bakal habis akhir musim ini. Namun Barcelona harus membayar gaji tinggi Lionel Messi. Mau tak mau, Barcelona harus menjual 2 pemain bintangnya untuk membayar gaji selangit Messi. Tim Katalan itu dilaporkan akan menjual 2 pemainnya, yakni Rafinha dan Ansu Fati demi memberikan ruang dan gaji untuk Lionel Messi. Dikabarkan The Guardian, Manchester United benar-benar serius dalam perburuan Mason Mount. MU siap melakukan pendekatan kepada Chelsea pada musim panas tahun ini demi menggait Mount. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin mengamankan jasa Mount karena rekam jejaknya yang bagus bersama The Blues. Performanya cukup stabil dalam 3 tahun terakhir. Mason Mount sukses mencetak 33 gol dan 37 assist dari 192 penampilan bersama Chelsea. Itulah mengapa Erik ten Hag tertarik untuk mengamankan jasa Mason Mount. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane terus dikabarkan bakal segera melatih Chelsea.
Dia bahkan dilaporkan sudah bersiap hijrah ke Stamford Bridge. Menurut laporan Tribal Football, Zidane sedang dalam pembicaraan untuk pindah ke Chelsea di akhir musim ini. Zidane bahkan akan mengambil pelajaran bahasa Inggris karena dia terus berhubungan dengan perwakilan dari klub yang berbasis di London tersebut. Menariknya, pemilik The Blues Todd Boehly sedang berada di kota Paris 2 minggu lalu. Hal ini menguatkan kabar jika Zidane memang bakal menjadi pelatih baru Chelsea.